musyrif musyrifanya telaten, ya, istiqomah, membantu sungguh-sungguh suban masjid tadi untuk mendampingi. Clear ya Ustadz ya? Itu. Oke, itu pada titik itu. Oke. Yang kedua Ustadzah Husna, ini ada 2 program. Program yang pertama menjalankan SOP itu dengan benar dan kita sendiri yang melakukan. Program yang kedua transfer dari kita menuju anak-anak itu, santri yang kita pilih itu. Ada 2 program toh. Maka program yang pertama nggak boleh gagal. Jika ada gagal-gagalan, didiskusikan mana yang membuat itu gagal. Evaluasinya kenapa, apa-apa, waktunya mepet, apa-apa, diselesaikan. Sampai kita ini mempraktekkan kalau 2 minggu kurang ya 3 minggu. Sampai kita jadi sukses. Jangan mentransfer ke anak-anak sebelum kita sendiri sukses. Ustadz, iya Ustadz Agus angkat tangan kelihatannya. Loh, mana Habibi? Loh, suruh datang ke sini Ustadz. Nah, 2 anak ini kelihatannya lebih tidurnya lebih nyenyak samping bapaknya. Iya, membuat tenang ini bapaknya ini Ustadz Agus ini. Tapi bapaknya lebih ngorok daripada 2 anaknya. Oke. Begini, kalau kita buat skala 1 sampai 10, di mana 1 itu kondisi anak waktu jamaah itu betul-betul jelek-jelek, 10 itu betul-betul ideal, sempurna. Kira-kira antum hitung yang SMP Putra berapa, SMP Putri berapa, SMA Putra berapa, SMA Putri berapa. Berapa nilainya? Tolong diangen-angen. Terserah pokoknya sesuai dengan hati Anda. Jangan jawab dulu. Oke, saya harus nanya ini. Iya. Oh bisa ya. Ini berarti agak low baterainya. Agak low. Yang ini. Iya. Oke. Yang putra dulu. SMP. Mana bagian keagamaan SMP? Yang ngurusi masjid siapa Ustaz? Mana Ustaz? Angkat tangan. Antum Ustaz? Hah? Yang selama ini Ustaz Hanafi mana? Ustaz Hanafi. Tapi antum sering ke masjid toh? Sering lihat toh? Antum jawab dulu Ustaz. Ini stepnya. Oke, saya ulai lagi. Ini pertanyaannya berat. Jika diskalakan kondisi anak atau santri-santri di masjid, 1 itu berantakan, rame, enggak terkondisikan, 10 rapi, terkondisikan, khusyuk, macam-macam. Di angka berapa Ustaz yang selama ini? Rata-rata itu. Iya, rata-rata skala 1 dengan 10 di angka berapa? 3. 2,5. 2,5. Ini betul-betul standar tinggi ini ya. Ini calon wakil
Oke, 2,5. Ini. Yang SMA mana? Ketua suku SMA. Ini berapa Ustaz? 1 sampai 10 kan Ustaz? Ya. Ini kok nggak nyala Ustaz? Cek. 6. Ini Karena udah dewasa Ustaz. jadinya SMA itu 6. Oke ya? Yes. Terima kasih. Jangan berasumsi 6 itu lebih baik dari 2,5 loh ya. Atau 2,5 lebih jelek daripada 6. Tidak. Karena ini persepsi masing-masing. Oke ya? Karena standarnya beda. Clear ya? Oke. Tapi keberanian untuk menyebut itu sesuatu yang luar biasa. Yes. Yang putri. Siapa ketua suku? Ustazah Ayu. Rahayu. Mana Ustazah Rahayu? SMP atau SMA ini? SMP. Satu sampai 10 di angka berapa kondisi? Insya Allah untuk SMP Putri di angka 7. 7. Oke ya. Di angka 7. SMA mana ketua sukunya? Ustazah Wiji. Ustazah Mia mana Ustazah Mia? Mana? Berapa Ustazah SMA? 6. Oke. Ini grup SMA senengannya 6 ya. Oke, terima kasih 6. Sekarang tolong Anda yang SMP Putra, Anda posisi sekarang 2,5. SMP Putra 2,5. SMA Putra 6. SMP Putri 7. SMA Putri 6. Clear ya? Posisi begitu. Ya. Berapa yang Anda harapkan untuk peningkatan selanjutnya? Tolong Anda mikirkan sejenak. Berapa angka yang Anda inginkan untuk meningkat selanjutnya? Bentar, sabar. Posisi sekarang 6 kok 5, berarti turun. Ustadz Asep, antum SMP atau SMA? Hah? Ustadz Agus? SMP. Tadi 2,5. Pengen Anda naik berapa? Saya kalau besar takut terlalu optimis, kalau kecil emang mendekati realitas. Jadi ya 5 udah alhamdulillah. Oke, 5 ya Ustadz ya. Oke. Untuk tahapan awal ya. Oke. Oke, terima kasih. SMP Putra? SMP Putra ingat dari 2,5 menjadi 5. Berarti tantangannya 2,5. Oke ya, 2,5. SMA Putra 6 menjadi berapa Ustadz? 9 bisa sebenarnya. 8 aja bisa nggak ya? Bisa. 6-nya dibalik. Oke, 9. Mane. 9 insyaallah. Oke, 9. Ustadz Nuril jadinya 6 menuju 9. Berarti naik 3 level. SMA Putri. Mana yang SMA Putri selain Ustazah Mia? Ada Pak Ustazah? Ada kecoa toh?
SMA. Berapa Ustazah? Dari 6 menuju berapa? Menaikkan levelnya. Berapa? 8. 8. SMP Putri. Ya, dari 7 menuju Insya Allah 8,5. 8,5 dari 7. Oke. Ustadz Ustazah, setiap angka ini tidak menggambarkan apapun terhadap perbandingan angka yang lain, kecuali Anda bandingkan before dan afternya. Clear ya? Jadi jangan pernah membandingkan SMP sama Putri sama Putra. Perbandingannya before-nya berapa, after-nya berapa, sama yang Putra dan Putri. Loh ini kok 7 hanya 8,5, karena mengangkat dari 2,5 ke 5 dengan 7 ke 8,5 itu seringkali lebih berat mengangkat dari 7 menjadi 8,5. Karena apa? Karena sudah bagus. Dalam tanda petik menurut Anda. Betul Ustaz? Oke. Selanjutnya dari yang ini sekarang coba kita lihat, kebetulan saya sudah pernah melihat di SMA Putra, di SMP Putra, SMA Putri belum pernah. Oh pernah karena waktu itu saya nginep di samping dan sholat jamaah di mana itu menjadi belakangnya imam itu ya, pernah. Sama yang Putra di sini sering, kalau yang di sini. Oke, tolong Ustadz Ustazah fikirkan apa yang mesti antum lakukan untuk menaikkan level tadi. Nah, mikir loh. 2,5 menuju 5, 6 menuju 9, 7 menuju 8,5, dan 6 menuju berapa? 6 menuju tadi berapa tadi? Menuju 8 ya? Iya. Oke, kita pikirkan sejenak. Kalau yang 100 nggak usah keluar aja dari sini. Yang ini berarti sudah nggak bisa di apa itu. Oke. Yang SMP Putri, ada yang punya ide? 1,5 ini Anda naikkan apa yang langkah apa yang Anda lakukan? Oke, siapa Ustazah? Ya, silakan 1 aja. Lebih meningkatkan kerjasama dan kekompakan tim ibadah dalam mengadakan santri dari. Oke, usaha apa untuk meningkatkan kerjasama dan kekompakan? Realnya apa?
meningkatkan kekomakan dan kerjasama. Oke toh? Lalu real kegiatannya apa supaya kompak dan kerjasama meningkat di tim ini? Sering rapat. Evaluasi. Oke, sering mengefektifkan rapat evaluasi. Yes, terima kasih. Oke. Mengefektifkan rapat evaluasi. Satu langkah ya. Ya. Kalau saya kejar lagi, gimana sih cara untuk rapatnya lebih efektif itu? Waktu rapat diiringi dengan makan-makan? Astagfirullahaladzim. Nggak tambah gemuk dong. Anda bisa lebih ini ya, nanti dipikirkan lagi apa. Oke ya. Sekarang SMA Putri. Langkah apa? Oke, siapa? Siapa gini? Oh ya, silakan kasih. Mungkin usaha yang perlu ditingkatkan ya satu komunikasi, kedua kerjasama dengan semua orang, karena masih bukan hanya santri yang situ, jadi ada juga orang kemudian komunikasi itu harus ditingkatkan itu antara komunikasi dengan saudaranya, komunikasi dengan orang suka, semuanya yang banyak di bawah. Jadi komunikasi, kerjasama, evaluasi. Oke. Terima kasih. Melakukan komunikasi yang intens kepada semuanya. Kemudian meningkatkan kerjasama. Dengan komunikasi itu ada kerjasama dan evaluasi. Ini penting. Kita seringkali membuat program, kerjakan, tapi takut melakukan evaluasi. Karena takut ketahuan boroknya. Mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum. Oke, yang laki-laki. Ya, putra atau putri? Putra SMP atau SMA? SMA, SMP ya Ustaz. Ini aja Ustaz. Mantep ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencoba membuat kesepakatan antara para ustadz, mobil khusus tentang apa yang harus dilakukan santri saat mereka berangkat ke masjid dan saat di masjid. Berarti dalam hal ini SOP. Setelah tuntas, baru kita sosialisasikan kepada santri dan semuanya ikut hadir dari kelas 17 sampai kelas 9. Tahu mereka apa yang harus dilakukan. Karena di masjid itu bukan ngurusin masalah sholat doang. Bagaimana mereka harus pakai peci, bagaimana mereka harus bermuamalah. Karena tantangan kita di sini masjidnya disatukan dengan akhwat. Nah ini. Nah selanjutnya setelah selesai itu, kemudian baru dipraktekkan dan itu dilakukan bukan oleh segelintir orang. Artinya kita semua sepakat untuk bisa mengkondisikan. Kita di sini kan dari mulai asrama itu kalau biar fokus enak saja sebenarnya. Muslim kelas 7 standby di depan atau di belakang atau di dekat mereka yang kelas 7. Kelas 8 di kelas 8, kelas 9 di kelas 9. Jadi nggak mesti harus bagian ibadah saja. Karena kalau bagian ibadah saja cuma satu doang. Nah semua sepakat, kontrol, lihat kita ada di sana, hadir di sana. Dan ini dilakukan dengan konsisten. Kalau lagi-lagi cuma seminggu, udah begitu lagi. Ini mungkin
untuk meningkatkan sebagaimana yang Ustadz Agus inginkan dan kita inginkan dari 2,5 menjadi 5. Insya Allah ini bisa kita lakukan dengan tahapan-tahapan tersebut, yaitu lagi terakhir itu konsisten. Kita pernah dulu di masjid pompa cuman bertahan 2 minggu. Yang bisa menjawab mungkin Ustadz Ayat sebagai OKB-nya. Berapa lama itu bertahan? Katanya 2 minggu, Ustaz. Oke, terima kasih. Ini kelihatannya 2,5 menuju 5 itu gerakannya radikal ini ya. Memang harus jelas gitu ya. Oke, yang laki-laki, yang putra SMA. Apa langkah yang Anda ingin ini kan? Yang pakai peci, Ustadz siapa namanya? Saya familiar dengan wajah ini, tapi namanya Masya Allah. Ustadz Faisal, monggo Ustadz. Tempat kita ada ini diskusi hampir sama, yaitu duduk di kelas masing-masing asramanya. Kalau asramanya misalnya Mekah, kalau di kita namanya Marwah, berarti musyriknya duduk dengan musyrik kamar anaknya gitu, dan itu mencegah keributan di masjid gitu. Karena memang jumlahnya sama, yaitu DKM cuma 1 orang di SMA itu. Dan itu sudah mulai berjalan, cuman kurang maksimal saja. Itu Oke. Berarti itu dioptimalkan begitu ya, dimaksimalkan lagi tadi. Yes. Terima kasih. Sekilas sudah ada pikiran. Kami harus menyampaikan hasil rapat tadi pagi. Kebetulan dengan tim putra SMP. Yang tadi loh, 2,5 menuju 5 tadi loh ya. Ustadz. Dan kebetulan kok 80% sama konsepnya dengan beliaunya, Ustadz Asep. Oke, kebetulan kita belajar dari ruangan ini, dari masjid ini. Ustadz, Ustazah, santri masuk masjid ini, santriwati lewat sana, betul? Santri lewat sana, Ustadz lewat sana. Betul ya Ustadz ya? Yang melewati pintu itu berapa ratus santri berarti? 1.000. Terus yang di situ juga 1.000, di sana 100-an. Padahal yang paling besar mana? Yang depan itu ya. Akhirnya yang terjadi, konsentrasi alas kaki di satu tempat. Betul Ustaz? Kalau di masjid ada soft sholat, di depan sana ada soft alas kaki. Yang itu softnya itu memanjang karena lorong sepanjang lorong. Lalu yang datang terlambat itu akhirnya nginjak-nginjak alas kaki yang sudah dirapikan oleh bagian sana 2 orang. Dan berantakan lagi. Apalagi pulangnya seringkali yang sudah terinjak mencolot ke, dan itu masalah utama. Itu yang pertama. Dan masalah najis ada di situ? Ada Ustaz? Ada. Ini tidak terjadi di Masjid Putra. Ya Ustaz? Kenapa di Masjid Putra? Ketika masuk naik tangga, sepatu sudah dicopot. Atas alas kaki sudah dicopot, lalu ditaruh di rak, di mana di rak itu di atas emperan yang bersih, yang suci. Sementara di sini raknya itu di atas emperan yang bawahnya enggak suci. Ya tadi bawahnya alas kaki tadi. Sehingga terjadi penumpukan di rak sepatu dekat pintu, sementara sepatu sana masih banyak yang kosong.
Berarti secara fasilitas saja itu sulit untuk membuat teratur. Ngurusi alas kaki yang nggak bisa bergerak saja rumit, apalagi ngurusi anak-anak yang lah. Tadi idenya dalam rapat tadi adalah satu, wilayah suci di depan pintu itu diperlebar. Jadi ketika rak alas kaki itu harus di tempat di atas tempat yang bersih, sehingga ketika masuk tangga pertama sudah copot dan sehingga tidak berserak. Lah berarti pesantren ini harus menyiapkan mungkin keramik atau apa yang lebih luas lagi, baik putra maupun putri. Saya kira kondisinya sama ya. Dan alhamdulillah Ustadz Afud tadi sudah mengiyakan. Semuanya ngomong ini makomnya antum Ustadz. Begitu. Kalau makomnya DKM nggak bisa. Betul Ustadz? Nah, beliaunya mantuk-mantuk. Insya Allah doakan. Tak suruh ya, insya Allah kita doakanlah semoga lancar. Berharap tahun ajar baru udah berubah setting ini. Sama ini terjadi penumpukan, sana juga penumpukan. Lah tugas DKM menghitung jumlah rak sepatu, berapa muatnya. Idealnya semua alas kaki bisa, tapi harus dihitung berapa. Supaya apa? Supaya ketika kita mewajibkan santri-santri kita untuk menaruh di alas kaki, di rak, maka tidak ada alasan untuk dia nggak bisa, udah nggak cukup, tidak ada alasan. Dan lebih baik masing-masing asrama dinamai raknya. Siapa yang DKM tahun depan? Ustadz Ali mana Ustadz? Hadir antum? Jelas tugas antum ini menghitung, betul Ustadz? Lalu menghitung, dibuatkan nama-nama rak. Nama-nama rak. Tugas Ustadz Afud mendorong pada waktu liburan nanti ngasih apa itu? Ngasih yang lebih, ya pelebaran, suci dan lain sebagainya. Yang putri siapa tugas DKM putri? Sanawiyah, SMP siapa? Bisa ya menghitung, dan itu harus dilaporkan untuk proses itu. Saya suka di Putra itu ada keran, jumlahnya 3, walaupun tadi idenya harus ditambah. Keran untuk membasuh kaki. Karena ada beberapa anak itu nggak hobi pakai alas kaki, hobinya nyeker. Dari mana itu? Sini. Ada toh? Ada. Atau ada anak-anak yang pakai sendal dan sendalnya itu apa itu? Kotor, di situ dibilas, baru ditempatkan di rak. Itu yang sempurna. Cuma yang ada 3 keran di situ, betul Ustadz Ali? 3 ya? 3 ya? Tadi targetnya 5 sampai 10 Ustadz. Jadinya memang rak untuk membasuh. Oke, yang putri sudah ada nggak kerannya? Oh, yang pakai kaos kaki. Jadinya mesti pakai alas kaki ya. Oke, jadi alas kaki nggak perlu ya, dibasuh nggak perlu ya. Oke, berarti kebutuhannya yang laki-laki aja yang hobi nyeker itu ya. Lihat aja yang kakinya besar, agak melebar itu biasanya hobinya nyeker itu ya. Lihat ada, kalau kakinya mengecil itu hobinya pakai ini. Clear pada titik ini? Clear. Tantangannya tidak semua anak sadar, betul, menaruh.
berarti harus ada petugas yang mengawasi sektor sana. Bisa musrif, bisa musrifah. Ini start awal yang harus tolong kita pikirkan nanti, dan tolong nanti pada waktu rapat-rapat tuntut ini sebagai hasil kita mikir ini. Karena ini mulainya awal tahun. Saya berharap nanti Juli akhir atau Agustus awal saya datang ke sini sudah berubah itu. Dan Ustadzah Husna sampaikan ke yayasan, gini caranya, Ustazah, ini urusan najis. Ben wedi kalau urusan najis. Betul Ustazah Ita? Ini enggak ada toleransi. Ini urusan najis. Insyaallah. Gitu ya Ustaz Ayat? Mana Ustaz Ayat? Urusan apa tadi Ustaz? Kalau urusan najis ini masalah Ustaz syariat. Dan kalau kita membiasakan anak-anak toleran terhadap najis, ya mereka di rumah juga akan toleran di rumah tentang najis itu. Clear ya? Clear. Makanya kemarin itu ketika kami ditempatkan di rumah baru, permintaan kami aneh. Saya sama Ustaz, Afan Ustaz, ada enggak sapu pel? Nah, itu pertama itu Ustaz. Akhirnya, apa kurang bersih? Sudah bersih. Tapi 2 hari yang lalu mungkin. Selama 2 hari agak terasa apa itu? Ya istilahnya berdebu, dan wajar itu. Akhirnya hanya waktu 5 menit, kebetulan tim tenaga saya kuat ini Ustaz Nuril, nyapu dan ngepel selesai. Makanya istrinya paling suka sama beliau ini. Oke ya, clear itu ya. Urusan alas kaki, kalimat terakhir ini nggak ada toleransi karena masalah najis. Clear. Selanjutnya kita akan bahas urusan anak-anak di masjid. Begini, kakek nenek saya itu tuan tanah, jadinya istilahnya keturunan orang kaya. Kakek nenek alhamdulillah berhektar-hektar ya. Karena waktu kecil saya diajak dan disebutkan ini loh, iki lo, begitu ditunjukkan, muter-muter itu. Sekarang ya tinggal habis ya, untuk menyekolahkan, untuk apa dan lain sebagainya. Karena memang tradisi kakek nenek itu ketika anaknya menikah, yang harus disediakan 1 rumah, 1 pasang sapi laki-laki, 2 dengan keretanya, dukarnya itu untuk membaca. Nah itu mesti yang diberikan kepada anaknya yang menikah. Tapi bapak saya nggak ngasihkan begitu ke saya. Nemen saya lagi ngomong, abi nggak wariskan apa-apa. Oma kendaraan cari sendiri. Malah begitu, kalau saya lebih sadis lagi kepada anak-anak. Soalnya anak saya banyak 5, makanya kalau masing-masing itu di ini. Clear ya? Lah ada sebuah tanah yang itu lebar, miliknya kakek, dan untuk lebar itu sebenarnya nggak naik turun, ya 1 harus dipotong-potong, dibagi menjadi seperti pematang sawah. Clear ya? Sekarang saya tanya, ini tentu pertanyaan bukan pada yang rapat tadi. Untuk apa sawah yang miliknya 1 orang juga tidak naik turun, kok perlu dipotong-potong?
dibuat pematang sawah supaya tidak terlalu lebar. Bantu saya, siapa yang dulu hobi terbiasa membaca? Oh iya, Ustadz Agus. supaya lebih ringan manajernya Lebih ringan memanagenya. antara kotak satu dan kotak yang lain. Oke. Dipersempit gitu. Oke. Jadinya mempersempit kota itu lebih mudah memanagenya. Oke, yes. Ini petani sudah tahu manajemen ini ya. Ustadz Agus. Ada yang ustazah yang bisa menjawab? Mungkin bapaknya petani. Siapa? Ada tambahan tadi? Mungkin. Memanagenya lebih mudah. Ada lagi? Kelihatannya ustazah ini gak pernah megang sawah ini ya. Tangannya terlalu halus untuk megang ini. Ada dari Ustadz ide apa? Kenapa kok dipotong-potong? Ustadz siapa? Apa Ustadz kira-kira kok dipotong-potong? Sawah yang luas itu. Sawah yang luas itu kenapa harus dibagi-bagi dengan ada pematangnya? Siapa yang bantu saya? Oke, Ustadz, ya Allah ya Rahman. Ustadz siapa namanya? Ustadz? Mustafa, Masya Allah. Ya, kenapa sawah itu dipetak-petakkan atau disekat supaya mempermudah, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk pengairan airnya juga lebih mudah untuk dibagi dan tidak hanya satu tanaman, jenis satu tanaman yang akan ditanam, tapi bisa bermacam tanaman. Oke, terima kasih. Ya, untuk mempermudah, terutama di pengairannya ya. Jadinya di pengairannya ini menarik. Jadi tidak semuanya nunggu semua beres, tapi satu-satu. Itu menarik. Yang kedua, tanah seluas itu kalau bisa beda-beda tanaman gitu ya. Jagung, terus ubi, apa begitu ya. Yang satu ini adalah padi IR berapa, terus padi apa. Jadinya macam-macam. Lah, ini menarik. Kalau kita ibaratkan seperti itu, konteksnya di dalam memanage jamaah santri kita di masjid, dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan Ustadz Asep, maka idenya seharusnya di masjid ketika menjelang sholat ada pengelompokan bisa berbasis jenjang, bisa berbasis asrama, supaya memanagenya mudah. Di mana masing-masing asrama itu tentu harus ada penanggung jawabnya. Bagi penanggung jawab dengan jumlah santri yang terbatas, maka kelihatan santri mana yang belum datang. Itu pertama. Bagi para manajer di atasnya, maka akan ketahuan asrama mana yang musyrif atau penanggung jawab ibadah atau kedisiplinannya belum datang. Kan kelihatan. Di mana pembagian itu harus dibagi dan harus ada jarak seperti pematang sawah. Clear ya? Sudah mulai ini? Sudah mulai ada bayangan ini? Saya nyampaikan nanti diskusinya habis ini. Lah, setelah ditentukan sebagaimana Ustadz Asep, maka
ada waktu tertentu untuk mensimulasikan SOP ini. Waktunya ya cukup panjang, bisa 1 jam, 1,5 jam. Gitu ya Ustadz Asep ya. Simulasi perlu. Semua anak ada, semua musyrif, baik kedisiplinan maupun ibadah juga ada, apalagi DKM. Tadi hitungannya untuk SMP, masing-masing asrama itu ada 2. Ada 2 tim, 1 ibadah dan 1 kedisiplinan. Yang SMA mohon nanti diinikan. Tapi konsepnya seperti itu. Konsepnya seperti itu. Lah, anggap saja simulasinya habis asar atau habis duhur, lebih longgar. Lah ketika simulasi habis duhur atau habis asar, nanti menjelang maghrib yang agak longgar itu dipraktekkan lagi. Menjelang isya dipraktekkan, baru yang paling menantang menjelang subuh. Yang paling berat kan menjelang subuh toh, atau duhur ketika anak-anak dari sekolahan. Lah, simulasi ini tentu betul-betul harus ditunjukkan. Lah, menariknya di awal-awal harus ada papan nama tempat. Jadinya ada denah masjid. Berapa asrama, didenahkan berapa, sehingga denah itu menjadi acuan penjelasan bahwa kita akan mensimulasikan untuk awal ini asrama ini di sini, musyrifnya di sini, semuanya digerakkan. Ada pematang yang antar jarak itu harus disimulasikan. Tapi harus ada planning denah yang jelas. Oke. Maghrib dipraktekkan, dievaluasi. Isya dipraktekkan, dievaluasi. Lah, yang menantang bagaimana sistem kontrol supaya tidak hanya berjalan 2 minggu. Betul toh? Maka nanti masing-masing kelompok tadi itu nanti ada sistem checklist, nanti Ustadz Nuril akan buat, di mana habis ke jamaah mesti dikumpulkan di tempat terkotak tertentu di DKM. Jadi istilahnya DKM itu ada stop map masing-masing asrama yang sederhana saja, 3 menit ngisinya langsung bisa. Dan itu disediakan di sini untuk ngambil dan ini supaya itu sistem kontrol. Lah, saya berharap apa yang sudah dijalankan ini dengan data ini jangan dibiarkan data ini, karena kelemahannya kami sudah nyeklisi Ustaz rutin tapi nggak ada follow up. Betul? Itu yang nakal berarti pihak manajemen. Saya ulang lagi, Seda Husna dirungokne. Jadi kalau sudah pagi ini lalu dibiarkan nggak ada follow up, itu yang nakal pihak manajemen. Ustadz Ayat, mana Ustadz Ayat? Luangkan waktu 1 minggu setengah jam. Kalau memang penanggung jawabnya Ustadz Ayat atau Ustadz Ali nanti untuk melototi itu. Setengah jam 1 minggu, berat nggak kira-kira? Tidak toh, tapi harus direncanakan. Jangan ketika ingat, direncanakan setengah jam hari apa untuk melototi hasil rekap kontrol sholat jamaah itu, lalu dianalisa, di rapat bulanan itu disebutkan supaya oh ada follow up-nya ya, terjadi apa yang checklist. Karena kelemahannya orang sibuk nyeklisi 1 bulan 2 bulan, kok kita nyeklisi jelek atau bagus kok nggak ada follow up-nya.
itu yang membuat sing nyeklisi males. Dan itu penyakit konsistensi. Itu penyakitnya. Berarti harus ada sistem itu. Clear ya Ustadz ya? Lah, sampai yang hadir di situ 2 orang, nanti akan rekap. Ustadz Agus kebetulan tanggung jawab dalam 1 minggu ini berapa persen. Kalau 1 hari 7 kali, 5 kali kali 7 berarti berapa? Kalau Ustadz Agus sampai mengisi daftar itu 35 berarti berapa persen? 100% minggu itu. Kalau umpamanya ngisi itu 20 kali dari 35 berarti sekitar 60 berapa persen. Itu kelihatan dan disitulah musyrif baik kedisiplinan itu di urusan job desk di masjid ada kinerjanya. Kebetulan kinerjanya paling bagus, panggil atau kasih hadiah songkok awing terbaru. Gimana Ustaz Agus? Setuju? Setuju. Lah kalau ada musyrifah yang kinerjanya hanya 20% dipanggil. Panggilannya tanyanya apa? Apa yang menghambat ustazah sehingga cuma jawabannya ya mungkin waktu datang bulan Ustaz. Mosok datang bulan sepanjang minggu rek. Kan maksimal kan 1 minggu toh. Sementara 3 minggu selanjutnya enggak toh. Nah, kadang-kadang kan begitu kita tanyakan. Jadinya seperti ini real itu. Oke ya, konsepnya itu supaya konsisten, supaya sungguh-sungguh. Karena kita sudah grodok 2 minggu, gak ada sistem kontrol, akhirnya nol lagi, mau mulai lagi males, toh seperti dulu lagi, gitu toh. Padahal kesalahannya bukan programnya, kesalahannya tidak ada sistem kontrol, kinerja masing-masing orang tidak diukur dari situ. Yang rajin yo jalan, yang lemes yo lemes, toh akhirnya bayarannya pandangan orang sama saja. Hanya urusan like and dislike dan persepsi. Dan itu nggak boleh, harus basisnya data. Sip, pada titik ini kita akan mendiskusikan mana titik-titik yang perlu ada tambahan di aspek manajemen santri di masjid. Tapi sebelum itu silakan semuanya berdiri. Oke. Oke, sudah. Saya masih ingat icebreaker ini. Maju 3 langkah, geleng kepala. Mundur 3 langkah, geleng kepala. Coba tempatnya untuk maju siapkan. Oke. Coba sama-sama 1, 2, 3. Maju 3 langkah, geleng kepala. Mundur 3 langkah, geleng kepala. Maju 3 langkah, geleng kepala. Mundur 3 langkah, geleng kepala. Jalan di tempat, kaki diangkat, bertepuk tangan bersama-sama. Jalan di tempat, jalan di tempat, kaki diangkat, bertepuk tangan sama-sama. Oke, silahkan duduk kembali. Lah, sekarang masukkan diskusi terkait dengan ini Ustadz Nuril. Silakan Ustadz Nuril.
Ada masukan dari ini, monggo. Dari ustazah yang ada ide masukan terkait mobilisasi santri ke masjid, terkait pengaturan masjid, terkait manajemen masjid dan manajemen aktivitas santri di masjid, monggo. Ustaz Asep, monggo Ustaz. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Miftahul Jinan sangat luar biasa. Tentu di sini saya juga akan mengeluhkan sesuatu karena tentu effortnya juga akan lebih besar lagi. Ini terkait dengan yang nanti akan menjadi PD. Pembagiannya itu apakah sistem muslim atau wali kelas atau siapa? Yang karena begini Ustaz, kalau boleh kami sampaikan, muslim itu juga mereka udah sangat sibuk sekali dengan kegiatan di asrama. Tentu dari mulai dia membangunkan dan nanti itu yang ada jadwal-jadwal sampai nanti dia ya pokoknya lumayan luar biasa. Nah ini mungkin jadi PR juga yang mungkin nanti bisa didiskusikan terlebih kepada pemangku kebijakan. Nanti siapa yang akan menjadi penanggung jawab di masjid terkhusus, karena kalau lagi-lagi muslim memang bisa saja kalau muslim itu memiliki kekuatan yang lebih daripada malaikat gitu. Tapi kan nggak mungkin ya kan. Maksud saya ini sebagai sesuatu yang mungkin jadi PR kita bersama supaya nanti itu ada pembagian tugas-tugas yang memungkinkan dan itu bisa dilaksanakan secara fakta dan realnya. Jadi kita itu jangan terlalu karena ini pembahasan tentang muslim, kembali ke muslim, begitu. Nah, jadi ada sesuatu yang nanti boleh didiskusikan. Ini kira-kira siapa? Nanti itu kan muslim pas adzan itu, misalkan di zuhur, itu kan kalau adzan zuhur itu langsung enak mobilisasi langsung dari sekolah. Nah, muslim itu dia mulai dari subuh, adzan subuh sebelum subuh, kemudian pada asar, nanti juga pada sholat asar maksudnya itu sama muslim. Itu muslim itu udah mulai membangunkan istirahat ya. Nah di masjid itu harus ada yang menyambut. Jadi jangan sampai nanti jadi gini, muslim mengeluarkan santri mobilisasi dari asrama, di jalan ada yang nyambut, di dalam juga ada yang nyambut. Jangan sampai nanti keluar dari asrama santri belok-belok, tidak ada yang meluruskan di luar. Karena di sini kita ada beberapa bagian ya, kalau perlu disampaikan. Ada muslim, ada PJ kedisiplinan, ada juga ibadah dan lain sebagainya. Supaya kita merasakan semuanya itu, jadi sesuatu yang kita lakukan itu memang real dan mampu kita lakukan karena tidak terlalu istilahnya itu numpuk gitu. Gini harus kembali ke muslim. Nah kalau ada semacam pembagian itu nanti enak cara kerjanya. Betul Ustaz Umar ya, insya Allah ya, enak cara kerjanya. Jadi ada dari muslim mengeluarkan santri, yuk kita ke muslim bangunkan, dilus-lus, di jalan juga disambut, dilihat, dikontrol, di dalam juga ada yang sampaikan. Nah cuman ada sedikit permasalahan juga. Kalau lagi-lagi misalkan semua yang ada di sini itu tugas ada, maka kalau boleh dibilang misalkan kita SDM ada 100 padahal dibutuhkan 150. Nah ini juga jadi sesuatu yang PR bagi kita dan ini kita tidak bisa banyak berbicara tentang ini, kita hanya mengikuti, cuman kita harus fair saja ya, dalam membersamai santri ini supaya nanti semuanya nyaman, aman, damai, tentram gitu. Terima kasih Ustaz Asep. Tepuk tangan untuk beliau dulu Ustaz. Ini ide yang sangat menarik kata beliau. Jadi dari asrama sampai sudah dimobilisasi untuk ke masjid, di jalan ada yang mendampingi, sampai di masjid ada yang menyambut.
Keren. Nah pertanyaannya adalah siapa dan bagaimana pelaksanaannya ini? Karena musyrik-musyrikah untuk saat ini itu sudah terbilang dalam tanda kutip sih. Mungkin nanti jawaban atau sekarang kita tidak. Ya, terima kasih. Saya tidak pada posisi menjawab karena ini di aspek manajemen. Tapi saya dengar-dengar selintingan bahwa di masing-masing kelompok nanti ada 2 musyrik. Selintingan saya tadi ada 1 musyrik kedisiplinan, ada 1 musyrik ibadah. Saya tidak tahu itu. Begitu. Di mana setiap sholat 2 musyrik itu harus ada. Dia tidak melakukan yang lain, tidak punya tanggung jawab yang lain. Ya tanggung jawab begitu. Kalau kebetulan dia musyrik kamar, maka dia lepas dari tugas kamar di sini. Artinya loh, siapa kamar yang ini? Yang mendukung ya teman-temannya. Jadinya nanti mindsetnya satu asrama itu sebenarnya anak didorong ke masjid itu tidak semua kamar harus musyriknya. Bisa saja 3 kamar 1 musyrik. Bisa saja 4 kamar bisa mendorong. Toh itu bukan urusan individual. Oh kamar saya hanya 2 maka ke masjid ya 2. Enggak. Itu konsepnya. Nanti insya Allah diskusinya di ini. Lah menariknya gini Ustadz Ustadzah. Proses ini dilakukan 1 minggu 2 minggu. Lalu ada tim dari santri sendiri yang itu dijadikan wakil dari kita untuk kelompoknya. Saya mohon caranya seperti Ustadz Nuril tadi. Apa tadi buat teh itu gimana? Ambil apa itu? Gelas. Kemudian buka, taruh teh. Kemudian tuangkan air setengah panas. Artinya selama 2 minggu, 3 minggu musyrik mendampingi santri di dalam kelompoknya yang kecil-kecil tadi, itu dicermati 2-3 orang jadi suban tadi, apa namanya? Subanul masjid. Itu di mana setelah 2 minggu maka melibatkan subanul itu bersama dengan apa itu? Dengan musyriknya, jangan dilepaskan. Sikap sekecil apapun yang tidak sesuai standar musyrik harus contohnya, musyrik itu kalau membangun apa itu mengingatkan santri yang menjelang subuh ngantuk itu dengan begini, lalu dia suban tadi pakai sajadah panggil. Itu apa saya nyontohkan gitu. Nah, seperti yang saya lakukan itu dilihat, diamati, diikuti, maplek. Gitu jadinya seperti itu. Lah asumsinya setelah bulan kedua maka hanya dibutuhkan 1 tenaga di situ. Yang tadi 2 toh? Rencana 2 ya Ustadz Ayat ya. Maka bulan kedua, bulan ketiga hanya 1 tenaga. Yang itu tetap wajib 2 orang itu gantian sopo. Istilahnya janjian. Yang lain adalah suban tadi masing-masing tadi. Ada bayangan Ustadz ya. Dan Ustadz mengingatkan itu bagus. Bahwa harus ada PJ-nya yang jelas. Di mana PJ ini kalau sudah ada tugas di masjid, lepaskan dari tugas yang lain di saat itu. Clear ya? Jangan diberi tanggung jawab dia di masjid tapi dia suruh sudah lepas dari sana, diserahkan kepada yang lain, dan itu bisa. Itu kata kuncinya yang saya tangkap tadi dari Ustadz Asep ya toh. Dan ini harus diperjelas supaya apa? Kinerja dia akan diukur.
berapa dalam 1 minggu kali mendampingi itu harus real. Oh 25, bagus. Karena dari 35. Oh hanya 15, berarti bermasalah. Itu harus ada kinerjanya. Dan itu saya setuju itu. Oke gitu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Jinan. Jadi insya Allah nanti akan ditentukan siapa PJ-nya dan bagaimana teknisnya. Dan ketika boleh. Dan Ustazah ketika tadi diskusi ada pertanyaan yang menarik dari teman diskusi kami tadi pagi Ustaz. Terus bagaimana dong Ustaz kalau kami ketika melaksanakan tugas sebagai muslim atau muslimah itu merasa jenuh? Gimana dong? Kok iya saya baru mikir tadi kok iya ya? Nah jawaban Ustaz Jinan menarik bagi saya. Apakah itu sudah termasuk tugas yang bersangkutan Ustaz? Aktivitas tersebut apakah sudah menjadi tugas wajibnya? Sudah Ustaz. Kalau sudah berarti tidak ada istilah jenuh. Maka memang konsekuensinya ada 4 Ustazah. Pada saat kita menjalankan tugas terus kita tidak tahu, maka tugas rekan kita atau pimpinan kita adalah mengajari. Kalau dalam melaksanakan tugas ternyata yang bersangkutan sudah tahu tetapi kurang maksimal, maka tugas rekan kita atau pimpinan kita adalah mementori. Kalau dalam melaksanakan tugas ternyata yang bersangkutan itu selalu kok kayaknya tidak ada semangat gitu ala kadarnya, maka tugas rekan kita atau pimpinan kita adalah memotivasi. Dan kalau muslim-muslimah berkinerja maksimal, optimal, maka tugas rekan kita dan pimpinan kita adalah mengapresiasi. Jadi 4 kategori itu. Monggo Ustazah Rusna. Iya Ustaz, mau tanya dulu tadi ya yang tahapan-tahapan dari kalau seandainya kondisinya musyrik itu kan tadi tahapannya dicontohkan dulu, terus dicontohkan sampai didampingi, lama-lama kan akhirnya dilepas gitu ya Ustaz ya. Dilepasnya maksudnya nggak sepenuhnya tapi tetap diawasi, cuma udah nggak seperti tes awal. Nah itu jangka waktunya apakah mengikuti kondisi kalau sekiranya misalnya di kepemimpinan atau di kepengurusan para musyrifah itu setahun lah, tapi belum bisa gitu Ustaz untuk dimandirikan gitu ya atau untuk dilepas. Nah itu apakah sesuai kondisi kita harus terus mendampingi jadi nggak selangkah berikutnya tetap di tahap itu? Terus apakah nanti ada kemungkinan ini gagal gitu dengan mencoba yang lain atau gimana itu Ustaz? Terima kasih Ustazah Rusna. Jadi untuk proses mengajarkan mentraining itu berapa lama Ustaz Jinan berdasarkan waktu atau kondisi? Dan yang kedua adalah apakah hal ini ada kemungkinan gagal untuk dilaksanakan Ustaz? Ustaz. Iya. Terima kasih. Saya pernah mentraining pegawai bank pengkreditan rakyat syariah BPRS. Ada momen salesnya, sales lama dan sales baru. Apa yang dilakukan oleh sales lama ketika datang sales baru? Yang pertama, selama 2 minggu pertama, sales baru itu suruh ngikut, istilah Jawanya ngintil. Pokoknya kamu ikut saya saja kemanapun selama 2 minggu ini, ketemu dengan klien dan konsumen. Dan menariknya, di setiap hari mesti ada sesi refleksi. Apa yang kamu dapatkan hari ini? Setiap hari
2 minggu, berarti 6 hari 12 kali pertemuan. Clear itu ya? Oke. 2 minggu selanjutnya sales ini yang lama memberitahu kamu ngadepi konsumen saya ya. Dan konsumen ini konsumen yang mudah, bukan yang sulit. Lah, di waktu-waktu ngadepi konsumen yang sulit, sales baru tetap ikut. Tetapi di waktu-waktu ngadepi konsumen yang mudah, maka suruh menghadap dia, didampingi oleh sales lama. Dari habis sudah ada dialog evaluasi. Clear? Minggu yang bulan kedua, minggu pertama dan kedua, bulan kedua, itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konsumen yang gak rumit dikasihkan evaluasi sambil konsumen yang rumit sekali ini. Dan minggu yang ke-7 dan ke-8 maka sales baru itu suruh sendiri, kemudian sales lama di kantor setelah itu suruh diskusi apa problem, apa hasilnya. Dan bulan yang ketiga sales baru ini sudah mandiri, tetap dalam pantauan. Pertanyaannya, ngajari seorang suban untuk waktu ini dengan sales dalam waktu ini lebih rumit mana? Saya tanya, lebih rumit sales toh? Itu waktunya 2 bulan. Berarti normalnya 2 bulan sudah harus terdistribusikan dengan baik. Jika musrifanya telaten, ya, istiqomah membantu sungguh-sungguh suban masjid tadi untuk mendampingi. Clear ya Ustadz ya? Itu. Oke, itu pada titik itu. Oke. Yang kedua Ustazah Husna, ini ada 2 program. Program yang pertama menjalankan SOP itu dengan benar dan kita sendiri yang melakukan. Program yang kedua transfer dari kita menuju anak-anak itu, santri yang kita pilih itu. Ada 2 program toh. Maka program yang pertama nggak boleh gagal. Jika ada gagal-gagalan, didiskusikan mana yang membuat itu gagal. Evaluasinya kenapa, apa-apa, waktunya mepet, apa-apa, diselesaikan. Sampai kita ini mempraktekkan kalau 2 minggu kurang ya 3 minggu. Sampai kita sendiri sukses. Jangan mentransfer ke anak-anak sebelum kita sendiri sukses. Clear Ustazah? Berarti kalau begini tidak ada kata gagal. Dievaluasi, dicoba, di ini, akhirnya jadi. Baru setelah itu transfer ke ini. Clear ya? Jadi contohnya begini. Saya punya pesantren model untuk sertifikasi musyrif. Maka satu pesantren ini saya buat ideal sesuai standar, SOP-nya jelas semuanya, baru cloning. Kalau ini belum jelas, sulit. Gitu ya Ustazah Husna. Sudah ada bayangan ini. Berarti ada 2 program dan Ustazah harus sadari itu. Program pertama SOP ini jalankan yang kita sudah tuntas, baru program selanjutnya. Apanya Ustazah?
Mas. Kalau misalnya di SOP yang pertama tadi melibatkan rangkaian di SOP kedua, tadi yang turunan ke Subhan Masjid. Kalau saya sih sarannya jangan dulu. Karena itu jongkroknya anak menghadapi santri di mana mereka belum terkondisikan untuk SOP itu. Dan itu berat bagi Subhan tadi. Saran saya, karena kita mencari bentuk toh. Dan mencari bentuk itu sebenarnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu maksimal lah. Kalau kita melibatkan sana, lalu kita perbaiki, kita harus melibatkan banyak orang. Ambil dulu, apa itu? 1 dulu dan baru kemudian libatkan. Bahkan mohon maaf Ustadz Ustazah, saran saya, jika 5 waktu berat, ambil waktu yang punya rentang waktu yang agak panjang sebelum sholat. Oh, maghrib dulu, lebih longgar toh? Ambil maghrib itu. Atau kalau enggak maghrib isya, ambil isya. Baru ketika isya atau maghrib udah beberapa kali disetel udah benar, sekarang kita lanjutkan di duhur, lanjutkan di asar, dan terakhir lanjutkan di subuh. Setelah subuh clear, ambil anak-anak untuk menjalankan itu. Itu tambah mantep. Udah ada bayangan? Supaya ini. Karena ini kita melibatkan banyak anak. Harus settle dulu kalau Subhan itu suruh ini, sementara itu membuat kita akhirnya lepas, terus nggak apa-apa, nggak ada kita. Sementara dia harus berhadapan, itu mereka berat menghadapi anak. Artinya kalau di SOP misalnya ada 1 poin melibatkan Subhan Masjid untuk misalnya perangkatan. Artinya di awal itu kalau turun muslim semua misalnya ada gitu. Iya. Tidak boleh melibatkan. Iya. Supaya mereka lihat calon Subhan Masjid itu melihat apa yang dilakukan musyrik untuk mendampingi ini. Dan anak-anak sudah mulai terkondisikan, oh 2 minggu saya harus bersikap begini ya. Sehingga ketika disuruh pada Subhan Musyrif seperti nyuruhnya musyrik, mereka lebih nurut. Kalau anak aja belum terkondisikan, lalu kita melibatkan ini, mereka bentrok dengan anak-anak, kasihan. Gitu Ustaz. Artinya kemungkinan seandainya udah berjalan, terus nanti ada stuck di mana kondisi misalnya balik lagi ke nol gitu, masih memungkinkan diulang lagi nggak Ustaz? Masih. Contohnya begini, ini tantangan kita. Habis ini anak santri masuk toh, baru 1 bulan kurang, udah pulang lagi toh, harus dari nol lagi. Semua SOP dari nol lagi. Dan itu beratnya. Makanya saya menghormati beberapa pesantren yang berani. Liburan tahun baru, liburan lebaran sama itu panjang, tapi habis itu nggak ada libur. Karena susah. Anak baru sudah mulai ini, kebiasaan ini, baru 1,5 bulan libur lagi hanya 10 hari. Mudah datang lagi dari nol lagi toh. Itu berat. Ya coba dari awal lagi nggak apa-apa Ustaz. Tapi lebih mudah lah cobanya, sesuai dengan kemarin gitu, disimulasikan lagi. Gitu ya Ustaz ya. Oke. Gitu Ustaz Nuril, Afan. Satu lagi mungkin. Terima kasih Ustaz Dina, alhamdulillah semakin jelas. Yang penting juga nanti kita buat SOP-nya Ustaz misal yang petugas di dalam masjid misalnya yang menyambut, buat SOP yang sederhana saja, yang singkat jelas begitu. Misal untuk SOP menyambut kedatangan santri di masjid misalnya, berikan senyum. Yang kedua, anggukan kepala, jabat tangan, persilahkan duduk. Misalnya kayak gitu saja kan gampang, nanti santri kita aja begitu, silakan jalankan. Berikan senyum dulu, anggukan kepala, jabat tangan, persilahkan duduk. Jadi di bawah pengawasan kita dulu di masa training di situ, kita pantau dari jauh. Oh bisa ini, langsung berarti dilanjutkan kepada yang lainnya. Terima kasih. Dan berikutnya satu lagi, Ustazah. Ada pertanyaan, ada tambahan, atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, monggo. Ustazah cek. Ustazah mau tanya soal ini sedikit
dilema juga ya para musyrifat. Untuk memberangkatkan ke masjid, salah satu suksesnya adalah adanya sosok musyrifah. Nah, itu kan untuk contoh agar beritahu lagi supaya tidak. Tapi banyak para musyrifah seperti saya juga sudah berkeluarga gitu kan. Apalagi untuk sholat berjamaah full 5 waktu misalnya dari subuh sampai isya gitu. Atau bahkan ada yang punya bayi. Tapi kita juga ingin gitu maksimal dalam bertugas. Tapi ketika misalnya jamaah subuh atau mungkin saya jadi keluarga harus membangunkan mulai dari jam 4 atau mungkin udah mulai berisik gitu awal. Harus tinggalin anak. Tapi sedangkan anak masih tidur terus juga suami juga harus masjid gitu. Itu dilemakan dengan solusi agar kita para umahat juga ingin maksimal gitu membantu kebaikan-kebaikan untuk santri gitu. Terima kasih Ustazah, Masya Allah. Ini pertanyaan menarik Ustaz Jina. Bagaimana bagi kaum umahat ya, bahasa Islaminya, kalau bahasa politiknya kaum emak-emak gitu. Pengen maksimal hanya terkendala kondisi. Monggo Ustaz. Iya, Ustazah, saya membayangkan para ummahat itu mengerjakan satu tugas, pahalanya 2 kali lipat Ustaz. Dia harus mengkondisikan anaknya, betul? Dan yang paling berat mengkondisikan suaminya. Itu jauh lebih berat, betul Ustaz? Kalau suaminya di sini lebih ringan, ya kan lebih paham lah. Tapi kalau kebetulan itu berat, makanya pahalanya 2 kali. Oke, clear ya Ustazah ya? Oke. Sekarang begini Ustaz. Saya ini menjadi pembina sebuah lembaga. Oke. Dan saya kaget menjadi pembina sebuah lembaga itu selalu ditransferi. Apa yang saya kerjakan? Wis pokoknya antum yang lakukan sehari-hari selama ini. Apa ya antum nelponi, nanyai gimana programnya, itu aja Ustadz. Dia jawabnya begitu, petua. Saya tidak mau bahwa saya mendapatkan itu istilahnya itu ya karena sungkan. Kalau bahasa Jawanya paring-paring itu apa? Saya harus menghitungkan kinerja saya sendiri yang saya bisa hitung, bisa lakukan dengan keterbatasan waktu saya. Dan menyampaikan itu bukan inisiatif dia minta ke saya apa, tetapi saya harus punya inisiatif. Sehingga tolong ukur kinerja saya berdasarkan ini. Dan Ustazah sendiri bisa menghitungnya. Contoh, kan nggak mungkin sih Ustazah itu sholat 5 waktu banyak Ustazah Ita. Sampai 1 minggu 30 kali jamaah di sini. Saya malah protes. Mesti ada masalah anaknya. Ada masalah anaknya dong. Maka saya tanya Ustazah Ita, ada kemungkinan antum itu mendampingi santri kalau 1 minggu 35 misalnya antum berapa kali? Oke, saya 10 kali nggak apa-apa Ustazah. 10 kali. Nah, komitmen 10 kali itulah namanya kinerja yang sungguh dari beliaunya. Bukan harus menamai yang masih single. Logikanya begitu saja. Berarti Ustazah ngomong aja atasan Ustazah, saya doakan ya bisa 10 kali. Begitu. Tapi bisa ada yang ukur loh ya, saya hanya ngomong 10 kali, berapa kali terserah. Itu dan saya dikatakan ini kalau 10 atau lebih sedikit. Nah itu lebih nyaman saja. Kita juga tidak merasa terbebani bahwa harus sama dengan ini, tetapi komitmen kita ini. Nah ketika Ustazah Ita itu 10,
Ustazah Husna 10 mamanya, umahat itu 10 disinkronkan waktunya ayo kumpul kalau umahat. Kira-kira kalau zaman 10 itu bareng-bareng semuanya, enak, energinya kan begitu toh, dibagi kira-kira yang dimikul-mikul dan itulah akhirnya jadwal kehadiran umahat. Enak toh? Enak. 7 sudah? 7. Itu yang membuat nyaman Ustazah bisa lakukan itu. Dan itu sesuai dengan kapasitas Ustazah. Ustazah yang bisa mengukur dan sebagainya. Clear ya Ustazah, ada bayangan? Kalau Ustaz, ada enggak yang mungkin gara-gara ngurus anak Ustaz siap? Aman dong? Siap, berarti aman. Oke, ada lagi Ustaz Ayib. Oke ya, jadinya mindsetnya begitu Ustazah. Ya seperti tadi saya lakukan itu supaya saya juga nggak meremehkan terhadap tugas saya sebagai pembina, tetapi saya dipaksa-paksa mengikuti standar dia. Ya, saya dibina punya tanggung jawab standar ini dan tolong tegur saya jika saya kurang dari 10. Monggo. Tegur saya jika saya kurang dari 10. Tidak masalah. Itu ya bayangan itu dan umahat kumpul bagi tugas, sinkronkan jadwalnya. Wah ini subuh nggak ada ini, ya apa subuh nggak ada. Oke. Saya sih sebenarnya gini saja, di beberapa pesantren itu kan umahatnya nggak ada. Sementara di situ masih muda-muda. Saya suruh ustadznya nunggu di pintu gerbang keluar menuju ini. Yang dia kan nggak mungkin di depan kamar toh. Tapi subuh itu mesti anak-anak itu melewati ustadz ini yang sedang ngaji di dekat pintu gerbang. Pintu gerbang anak-anak putri. Kan dia nggak lihat ke sana toh. Itu berarti pengajian itu anak-anak putri lewati ustadz itu. Karena kebetulan solusinya di Tubo nggak ada umahat yang di situ. Itu bisa aja. Karena kehadiran orang yang sudah tua, baik laki-laki atau perempuan, di situ bisa kita kondisikan. Itu contohnya. Kalau di sini ya di jalanan rumah Ustaz, depan rumahnya Ustaz sana ada Ustaz ngaji di sana. Itu bisa. Kata Ustaz, siapa Doni yang Ustaz siapa yang di situ? Kan menarik ya. Itu anak-anak. Gitu Ustaz. Oke, terakhir ini kita sampai jam 12. Tantangannya di saat di masjid atau waktu masjid mesti kita negur anak toh. Masih ingat? Kita negur anak dan negur anak berarti tantangannya ada berapa langkah tadi? Nurani, informasi, sama bertanya. Tolong pikirkan pilih teguran apa yang biasa kita lakukan ketika anak masuk masjid atau berangkat dari kamar ke masjid atau sampai di dalam masjid. Saya beri waktu 2 menit. Praktek lagi. Ustadznya saya pilih yang belakang. Bintang ganteng. Kita sering negur di masjid anak-anak atau di perjalanan dari asrama menuju masjid. Pernah negur nggak Ustaz Nur? Sering. Nah, sekarang teknik negurnya di antara 3 tadi kita sejenak. Oke. MC kita Ustaz Sidik, monggo Ustaz. Ini Ustaz. Negur santri di masjid
atau di pintu gerbang masjid mungkin naruh sandalnya tidak pada tempatnya, nggak ditaruh di rak, atau waktu perjalanan anak ini nggak pakai apa itu peralatan masjid yang sesuai, apa yang tegurannya? Monggo. Oke, namanya disebutkan Ananda Nur. Ananda Nur, tempat untuk cuci kaki ada di sebelah sana. Oke, Ananda Nur, tempat cuci kaki ada di sebelah sana. Itu kasusnya apa Pak sampai begitu? Nyeker. Oh, anak nyeker, gitu ya. Anak nyeker mau melangkah ke lantai yang suci, gitu ya. Ananda Nur, tempat cuci kaki ada di sebelah sana, gitu ya. Itu pakai strategi apa? Informasi sempurna. Terima kasih Ustaz Sidik. Mantap ini ya. Oke. Ustaz. Mas Buku bisa. Riki. Nama Riki tinggal orang. Gimana Ustaz? Tegurannya? Anak di masjid boleh. Oke. Azan sudah berkumandang, yuk. Oh, anak azan sudah berkumandang. Oke, siapa namanya ini? Ada ini. Kasusnya apa kasusnya? Kasusnya. Sudah ada masih di luar masjid. Oke, coba ngomongnya gimana? Ananda Denori, Ya. yuk segera masjid sudah ada. Ananda Denuri, ayo segera ke masjid, sudah azan. Sekarang saya tanya, ini bagus? Ada kalimat perintah nggak itu? Ada, ayo. Tolong gunakan kalimat ganti. Anda tidak berkebanan, bagus hari itu Pak. Ananda Denuri. Ayo, azan sudah berkumandang, terus. Kalau Ananda Denuri, azan sudah berkumandang, ayo ke masjid. Ayo ke masjid kan ada perintah toh. Sekarang ganti. Azan sudah berkumandang ini sudah bagus. Pakai apa? Ananda Denuri, azan sudah berkumandang. Terus kalau tadi ayo ke masjid itu gimana? Jadi kita ganti. Ganti waktunya pergi ke masjid. Ulangi. Ananda Denori, azan sudah berkumandang, waktunya pergi masjid. Oke, coba kita perhatikan. Ini bagus. Ananda Denuri, azan sudah berkumandang, waktunya pergi ke masjid. Bisa toh? Oke, terima kasih Ustaz Rifki. Yang putri dua. Aku pengen ada kepastian apa itu komunikasinya harus beres, nggak boleh nggak. Siapa ini ya? Ustazah. Ustazah siapa? Oke, silakan. Apa kasusnya? Sampai tidak menggunakan Tidak membawa. memakai masker. Oke, itu gimana? Kaki adalah aurat. Kemudian Oke, kaki adalah aurat. Terus, oke, kewajiban kita untuk menutupnya, begitu ya. Anaknya namanya siapa? Biar jelas. Putri. Coba, sekali lagi nak siapa coba? Mbak Putri.
kaki adalah aurat, maka kewajiban kita harus menutupnya. Oke, mantap. Ananda Putri, kaki kita adalah aurat, maka kewajiban kita untuk menutupnya. Clear ya? Terus tambah mantap. Satu lagi terakhir. Siapa ini? Yang pakai jilbab berbeda. Bisa sana ya? Kodol, boleh. Apa fokusnya? Santri lupa bawa mukena. Santri lupa bawa mukena ke masjid. Iya. Gimana? Ananda Aisyah, Ya. alat sholatnya sudah dibawa. Ananda Aisyah, apakah alat sholatnya dibawa? Yes, terima kasih. Ini pakai strategi apa? Bertanya. Bertanya, mantap. Terima kasih Ustazah. Yes.